saat itu dia bertobat kepada Allah, maka saat itu juga dia menjadi kekasih Allah. Seperti di Al-Qur'an, innallaha ghafurur rahim. Bahkan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bahkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Nah, orang yang bertobat itu siapa? Pasti orang yang berdosa, karena dia bertobat dari dosanya. Nah, maka kita dilarang untuk membenci orang-orang ahli maksiat, karena pada saat dia itu bertobat kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, maka disitulah dia akan menjadi kekasih Tuhan. Nah, jadi kembali lagi bahwa kami semuanya orang-orang yang Islam, yang kalimatnya adalah penuh dengan kedamaian, makanya menghadap kepada Allah, man atallahu biqalbin salim, yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Maka ketika di hati manusia sudah terisi full dengan mahabbah, cinta kepada Tuhannya, maka sudah tidak ada lagi ruang di dalam hati untuk membenci siapapun, untuk kecewa, sakit hati dan segala macam, karena di hatinya sudah terisi penuh dengan cinta kepada Tuhannya. Kita siapa? Kita hanya manusia yang memang berusaha semaksimal mungkin. Apapun yang terjadi ketika kita ini berbuat dosa, maka pada saat itulah kita bertobat, saat itulah Allah akan mengampuni kita. Nah, jadi setiap di dunia ini Allah tahu kok. Allah tahu bahwa kita itu pasti banyak dosa, pasti banyak maksiat. Justru karena Allah yang Maha Cinta ini tahu kita ini banyak dosa, banyak maksiat, lalu diturunkanlah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Ya. Jadi sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu diturunkan karena memang manusia ini penuh. Pertama, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah, tempatnya lupa, gitu loh. Nah, jadi ketika diturunkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ketika manusia ini menggunakan namanya akalnya ketika dia berbuat salah, baik dalam hal sendiri ataupun dia ketahui atau yang tidak diketahui, dia selalu memohon ampun kepada Tuhannya. Kan seperti itu dari posisi muslim. Sementara itu mau yang menambahkan yang lain silahkan teman-teman. Ini sambil kita jalan ada perlu. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Kozo dan Bang Boyrung. Lanjut Rif atau Alfi. Madu atau siapa? Ya, itu kayaknya sudah lengkap Ustaz. Sekarang tinggal Bang Nubuatan untuk menanggapinya. Bentar, ada abang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Siapa Dewan semua? Pagi. Semangat terus para dewan guru saya yang ada di sini, masya Allah. Ada Syekh Sidik juga. Kebetulan ada Ustadz Hanafi Gurunda di sini. Biasanya beliau hanya memberi ajaran. Susah kalau ketemu sama artis TikTok, susah. Kita mendingan di bawah aja. Kita menyelam di bawah aja. Menjaga takutnya ada sniper di belakang, biar kita bagian sniper aja. Santri mah bagian sniper aja, orang-orang Madura. Lanjut. Masya Allah. Ini jadi bagus sekali penjelasan Pak Ustadz ya. Pak Ustadz itu bagus sekali menurut saya. Tapi saya ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Kalau seseorang anak lahir, itu gimana status dosanya? Oke. Anak izin Bang Zuma. Ustadzuna Zuma, anak izin dulu. Silakan akhirnya. Oke. Bang Nubuat. Jadi kalau di dalam yang kami pelajari, ilmu yang sedikit kami miliki, ketika kami sampai sekarang kami masih selalu nyantri. Karena nyantri ini sampai wafat, nuntut ilmu sampai wafat. Yang ilmu sedikit yang saya miliki dalam keislaman, yang kita berusaha untuk di hati man atallahu biqalbin salim itu, yang lagi kita terus berjuang bersama-sama, hati yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Artinya ketika ada anak-anak bayi, maka dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak Adam itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yahudiyan au nasraniyan au majusiyan. Maka tergantung daripada ayah ibunya lah yang nanti dia menjadi majusi, Nasrani, Yahudi. Dan kembali bahwa ketika dia nanti posisinya sudah akil balik, kalau dalam lari pada konsep fikih hukum namanya, ketika dia menggunakan secara akalnya, dia mencari tahu, ketika dia sudah mampu membedakan mana putih, mana hitam, mana baik, mana buruk. Nah di situ ketika dia menggunakan akalnya, dia cari tahu tentang mengenai masalah Tuhan yang begitu luar biasa dia cari, maka di situ nanti dia akan terbuka. Pertanyaannya sering kali kita dengar, oh dia belum dapat hidayah. Bukan.
Ar-Rahman Ar-Rahim ini, Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pengasih Maha Penyayang ini sudah memberikan hidayah. Tinggal manusianya saja mau menggapainya hidayah itu atau tidak. Maka akar kata hidayah dan hadiah itu satu akar kata. Di mana di situ ada hidayah, di situ pun harus ada hadiah. Berapa banyak di antara kita yang berdakwah tanpa ada hadiah di situ, yang menyebabkan orang lain jauh dari kategori keislaman sesungguhnya. Maka banyak di antara kita yang ngaku beragama tapi hancur dengan orang individu yang mengaku agama itu sendiri. Karena agama itu turun tentunya untuk orang-orang yang berakal dan pastinya yang mendatangkan kedamaian dan ketenteraman. Tidak ada yang namanya anak itu berdosa, tidak ada. Semua dalam keadaan fitrah. Nanti pada saat dia posisinya sudah akil balik, pada perkembangannya tergantung dari ayah dan ibunya. Ya, larinya kemana nih? Didikannya kemana? Nah, ketika dia nanti sampai kepada akil balik dalam fikih itu, anak laki-laki atau perempuan yang sudah haid, laki-laki yang sudah umur 15, 16, 17, dia sudah menggunakan fungsi akalnya, dia bisa mencari mana baik, mana buruk, mana hitam, mana putih. Nah, disitulah nanti penentu dari segala sesuatunya untuk dalam dirinya pribadi masing-masing. Sementara itu Bang Nubuatullah Ta'ala alam, silakan Bang Zuma kalau Ustadzuna mau menambahkan. Ditanggapi aja dulu akhi. Masya Allah, paparannya Ustadz Said luar biasa, Masya Allah. Lanjut, saya nyimak dulu. Silakan Pak Pendeta. Saya tahu ini Pak Pendeta ini. Lanjut Pak. Pura-pura dia. Pendeta siapa? Enggak, saya bukan, saya orang awam. Oh iya, lanjut. Ya, jadi yang saya tangkap ya, jadi kalau setiap anak yang lahir dari Ya Pak, silakan. Amiot lagi rame kali, mungkin di sana iya. lagi rame. Termute itu. Iya. Pak Pendeta? Dia lagi ada obrol. Udah. Ya, Bang Nubuat di mute, mungkin ada orang kali di sana ngobrol. Oh iya udah. Sorry. Ya, jadi kalau anak yang terlahir dari siapa saja, dari golongan agama apa saja itu putih ya Pak ya. Jadi nggak ada dosa sama sekali. Semua anak Adam terlahir kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, dalam keadaan fitrah suci, dalam keadaan suci yang memang mau dia lahir apa. Makanya di kami itu tidak ada anak haram. Anak haram itu tidak ada. Mau dia lahir kondisi apapun tidak ada, di fitrah. Gitu loh. Maka yang menjadi haram adalah perbuatan mungkin ayah ibunya yang tidak menikah secara agama di situ. Yang sementara di kami Islam meyakini itu. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Silakan Bang Nubuat. Iya, dan kemudian dosa itu selalu dihubungkan dengan perbuatan gitu ya Pak ya. Betul. Berarti Jadi tadi dosa itu kalau dosa itu segala perbuatan. sesuatu yang kita dilakukan yang tidak pantas. Begitu ya. Harus pahami dulu, harus satu frekuensi bahwa dosa itu bila dilakukan sesuatu yang seakan-akan dirinya fitrahnya itu berlawanan. Dan kalau lari dia nanti sudah melakukan namanya akil balik, dia akan mengerti hukum-hukum. Ini kayaknya nggak pantas nih dilakukan sendiri atau sembunyi-sembunyi, maka statusnya tetap itu adalah dosa. Begitu Bang Nubuat. Gitu ya. Nah kalau di alam pikiran, itu artinya gini, anak kecil kan kita nggak pernah ajarin bohong gitu ya, ya kan? Kalau dia ya kok bisa berbohong atau di alam pikiran aja lah, kita benci sama orang, ya, atau kita marah sama orang, ya, atau kita sudah menikah tapi kita lirik-lirik gitu ya, itu dosa nggak Pak? Ya, kalau mengenai masalah, makanya kita tidak bisa menghukumi, manusia itu tidak menghukumi seseorang secara batin, secara pikiran. Karena yang tahu itu yang maha segala-galanya, yaitu Allah. Hu, dia, lahu, padanya, lillah, untuknya, dan Allah itulah ismul azam. Hu, dia, lahu, padanya. Itu ismul azam. Maka alam antariksa yang maha dahsyat ini tidak akan mungkin tercipta dengan sendirinya. Dan disitulah ada yang namanya hu. Maka dalam ilmu mantik itu tidak ada Allah, tapi yang ada adalah wajibul wujud, wajib adanya. Tidak mungkin alam antariksa yang maha dahsyat ini tercipta begitu saja, apalagi tercipta dengan sendirinya. Nggak bisa tidur kita. Kok alam yang begitu dahsyat ini tercipta Ustaz, karena sorry. Maka, saya potong siap. Pak Ustadz. Iya, bahasanya Pak Ustadz terlalu tinggi. Oke. Nggak apa-apa. Nanti begini loh Bang. Maka tolong dialah yang tahu sampai kelipatan hati kita yang paling dalam apa, dia yang tahu. Maka yang bisa menghukumi ya dia.
Dan manusia itu ketika dia berbuat dosa dalam pikirannya, cukup nanti Tuhan, dia bertobat kepada Tuhan. Makanya kami di Muslim dilarang kami santri-santri dulu di kampung kami di Madura, kiai-kiai melarang kami untuk benci kepada orang ahli maksiat. Karena pada saat orang ahli maksiat, saat itu detik itu dia bertobat kepada Allah, detik itu juga dia menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah itu mencintai orang yang bertobat. Maka tadi kita sudah jelaskan Bang, bahwa ketika kita itu menghukumi secara zahirnya, bukan secara batinnya. Gitu loh. Kalau batin itu urusan Tuhan yang maha segala-galanya, yang tahu dia tentang itu. Maka tinggal manusianya, dia mau bertobat atau tidak kepada Allah. Gitu loh. Kalau mengenai tadi Bang bilang ada orang lirik, kita kan nggak tahu apa dia matanya jereng kan, masa kita harus hukumi? Kan gitu. Seperti itu Bang. Iya, jadi kesimpulannya walaupun dalam pikiran atau dalam perasaan ya itu dosa ya Pak ya. Makanya tadi saya bilang saya tidak bisa menghukumi dosa itu menurut penafsiran saya karena yang tahu pikiran itu Tuhan. Ya ini yang maksudnya begini, kita nggak bisa menghakimi orang lain. Ya tapi maksudnya kita lihat ke diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita sudah punya rencana yang jahat sama orang ya, benci atau marah gitu ya, itu sudah kita tahu diri kita kan, itu udah termasuk dosa gitu kan Pak. Nah ketika ada orang yang membenci ya, maka pada saat dia ketika membenci, saat itu dia sudah mendapatkan hasil daripada kelakuannya sendiri. Karena dia akan merasa dirinya tuh gemeringsang, gemerungsung, nggak nyaman gitu loh. Maka dia sudah mendapatkan perskot dari dosanya tersebut. Maka bagi orang-orang yang Islam, seharusnya di hatinya tidak ada kata membenci kecuali mencintai seluruh makhluk Allah. Kan begitu Bang. Maka di dalam Islam ini kita dilarang, maka kita harus dengan kategori bahwa saatnya untuk mencintai seluruh umat manusia sampai binatang, sampai semua benda. Kita mencintai, maka tidak boleh kita di situ ada kalimatnya ada orang melakukan ini terus kita anggap dosa. Tidak. Gitu loh. Kita hanya bisa menyampaikan sesuatu yang baik secara zahirnya, yang buruk kita tegur dengan cara secara zahirnya. Kalau mengenai masalah perasaan kita nggak ada yang tahu Bang. Gitu Bang Nubat. Oke, sebentar aku minta pendapatnya abangku. Silakan Bang Juma, ditambahin. Iya, ya jadi yang pertama kelihatannya yang dibahas ini terkait dengan dosa ya. Iya. Ya, jadi kalau di Islam itu Bang, terkait dengan dosa, ada beberapa hal yang kemudian kami umat Islam itu dipahamkan. Ada yang disebut itsmun, janahun, lalu kemudian zanbun dan seterusnya. Jadi terkait dengan ini semua, itu ada kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kaidah di dalam ajaran agama Islam. Jadi aturan didatangkan oleh Allah, siapa yang melanggar aturan ini, maka dia disebut berdosa. Nah bagaimana dengan niat? Belum melakukan tindakan tersebut, misalnya dia berniat jahat, belum melakukan tindakan jahat ini, ya, justru menjadi satu acuan. Umat Islam berniat melakukan satu kebaikan, itu sudah dihitung pahala kebaikan. Baru niat, belum melaksanakan daripada, mempraktekkan daripada niat baik tersebut. Niat jahat, ketika kemudian dilakukan, baru dihitung sebagai perbuatan buruk. Kalau diniatkan lalu kemudian tidak jadi dilakukan oleh karena ilmu, maka itu dihitung pahala malah. Contoh misalnya, saya ingin melukai seseorang, saya sudah punya niat, tetapi kemudian saya mengingat perintah Allah agar tidak menyakiti orang lain, saya hentikan niat buruk saya itu untuk saya tidak lakukan, maka itu dihitung pahala. Nah, sehingga ketika ada niat buruk tidak dilakukan, maka dia tidak menjadi dosa. Kalau dibatalkan untuk melakukan dikarenakan kita menganggap itu adalah perbuatan yang salah, maka dihitung pahala. Nanti dikatakan dosa ketika betul-betul kita mempraktekkan niat buruk tersebut. Akan tetapi ini harus digarisbawahi, orang yang selalu berniat buruk itu cenderung hatinya kepada sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik.
Makanya Al-Quran itu sangat menjelaskan dengan perinci kepada kami umat Islam, illa ma sa'a, oleh apa yang telah diusahakannya. Ini kaidah di Islam. Lalu Allah mengatakan wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Setelah diperlihatkan, apa yang diterima kemudian? Thumma yujazahul jazaa'al awfa, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Makanya di umat Islam itu yang melakukan amalan di atas muka bumi ini, itu juga yang akan mendapatkan amalan, upah di surga. Yang membuat keburukan di atas muka bumi ini, itu juga yang akan menerima keburukan di neraka. Tidak sama seperti konsep di Kristen, nanti ketika dia bangkit, dia sama seperti malaikat. Tidak lagi dengan tubuh yang sekarang, tapi berubah dengan tubuh yang lain. Lain yang bekerja, lain yang diupah, lain yang melakukan maksiat, lain yang dihukum. Kalau di Islam tidak. Siapa yang melakukan, itu yang akan menerima. Ini kaidah, aturan. Nah, untuk itulah kemudian kalau di Islam ya harus memelihara jasad. Tidak boleh dibebaskan dari jasad ini, tidak bisa dibebaskan dari aturan Tuhan. Ibarat Galatia 3, 23, 25, 26, nggak lagi tunduk jasad ini kepada aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1, dibebaskan tubuh ini dari aturan Tuhan. Tidak bisa. Justru kalau kita melihat meneropong jauh kaidah yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi, sunat hati, sunat qulub. Apa itu sunat hati? Tunduk, berserah diri, meninggalkan kepungahan, kesombongan, keangkuhan, keangkuhan, ketegaran tengkuk terhadap perintah Tuhan. Tunduk, jasmaninya tunduk, ruhaninya tunduk. Itu sunat hati dan sunat qulub. Nah, saya kira begitu sama di Islam juga. Makanya Allah mengatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami utus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan berupa mujizat-mujizat dan kitab-kitab kepada umat-umat terdahulu, dan kami turunkan az-zikr, Al-Quran kepadamu agar kamu wahai Nabi Muhammad menerangkan kepada semua manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka memikirkan. Ini yang diimani oleh umat Islam. Makanya kami umat Islam itu ya bangun tidur sampai tidur kembali semua diatur oleh Allah. Kenapa? Jasad ini juga harus tunduk. Ketika ada perintah jangan makan babi, jangan makan babi. Ketika ada perintah sunat, sunat. Jasad ini harus tunduk. Bukan hanya rohani saja. Rohani mengingat memuji Tuhan, tapi jasmani kemudian tidak tunduk kepada aturan Tuhan, itu sama halnya bohong. Itu yang disebut zalim. Itu orang zalim seperti itu. Tahu hukumnya dilanggar disebabkan karena sudah ada yang menebusnya. Itu zalim namanya. Jadi di Islam itu, Bung, sekali lagi kita memperoleh apa yang kita usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Apa yang kita kerjakan itu yang kita lakukan. Amalan yang kita lakukan itu yang kita dapatkan. Perbuatan dosa yang kita lakukan itu yang kita akan diupah. Nah, jadi bukan perbuatan dosa kita diupah ke orang lain. Tidak. Saya kira gitu sementara. Terima kasih. Ya, Bang Zuma. Iya, saya kasih contoh aja ya. Misalnya gini, kita nggak punya duit gitu ya. Terus kita tergoda. Ya, kita tergoda ini kok ada apa? Toko gitu ya, toko emas misalnya apa ya, kita tergoda mau ambil tuh ya, karena kita ada kebutuhan gitu ya, kita mau ambil emas, cincin atau apa gitu ya, kita udah nunggu duduk-duduk ya di toko itu ya, ternyata ada orang datang gitu loh, kita sudah pengen lakukan itu, dia punya pengambilan itu ya, mencuri itu ya, tapi nggak terlaksana karena ada orang datang tiba-tiba gitu loh, yang duduk di dekat dia, dan ini akhirnya sampai lama dia pulang. Nah, pada saat dia mengingini itu, ingin mencuri itu, tapi nggak terlaksana karena orang lain. Nah, itu udah dihitung dosa belum itu? Itu tidak terhitung dosa.
Walaupun dia sudah niat gitu. Iya, betul. Begitu ya. Oh. Iya. Iya. Oke, jelas kalau gitu. Baik. Ya. Terima kasih, Bang Zuma. Iya, sama-sama. Ada lagi, Pak? Ya. Ada Jadi lagi? sedikit saya tambahkan ya. Jadi Ya, Bang. orang yang punya niatan ya, punya niatan, kalau di dalam Islam itu disebut hamma, berniat, bertekad, atau berkeinginan kemudian. Ya, ada kemudian yang perlu dipahami di sini. Punya keinginan dalam keburukan itu ada dua bentuk. Punya keinginan untuk melakukan keburukan itu ada dua bentuk. Ada niatan untuk melakukan itu dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, melakukan keburukan, berkeinginan. Orang tersebut sudah bertekad dalam hati, bukan sekedar pembicaraan di dalam hatinya, tetapi dia benar-benar ingin melakukan itu. Kemudian ia menariknya, ia meninggalkan keburukan tersebut karena Allah. Inilah orang yang mendapatkan ganjaran. Ia dicatat mendapatkan kebaikan amalan sempurna. Apa sebabnya? Sebab dia meninggalkan kejelekan tersebut karena Allah dan tidak sempat melakukannya, ya. Dan kemudian dia bisa membuatnya, tetapi dia tidak melakukannya karena takut kepada Allah. Ini mendapat ganjaran kebaikan. Yang tadi yang saudara sebutkan itu mendapatkan apa? Itu tidak mendapatkan dosa. Tidak mendapatkan dosa, namun mungkin tidak mendapatkan amalan pahala. Karena kenapa? Dia tidak melakukan itu karena bukan karena Allah, tetapi karena keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkeinginan melakukan suatu keburukan, sudah bertekad, sudah berniat dia, tetapi tidak mampu melakukannya, dan tidak berusaha melakukan berbagai cara untuk meraih apa yang ingin diraih dengan bentuk kejelekan dan keburukan. Nah, hal ini diibaratkan seseorang yang berkeinginan untuk kaya, lantas ingin bermaksiat dengan hartanya, tetapi sayangnya ia tidak dianugerahkan harta. Ia dicatat mendapatkan dosa dari sisi niatnya. Nah, itu dia berkeinginan ketika aku kaya dan seterusnya, tetapi dia tidak bisa mencapai harta itu. Tetapi sudah ada niat, ada niatan, tetapi tidak dianugerahkan harta. Nah, oleh karena itulah kemudian orang yang bersungguh-sungguh memiliki niatan untuk melakukan kemaksiatan, tapi tidak berdaya untuk melakukan itu, ya bisa jadi dia dihukum dosa. Meskipun kemudian dia tidak melakukan hal itu, dikarenakan karena ketidakmampuannya mendapatkan harta. Tapi niatnya, apabila saya kemudian mendapatkan ini, saya akan melakukan. Dia sudah bertekad, benar-benar bertekad. Itu sama halnya orang yang berniat untuk membunuh, saling membunuh. Dia praktekkan membunuh, sama halnya yang tadi, melakukan perampokan, melakukan ini, tapi apa yang dirampok itu tidak kemudian berhasil. Misalnya dia merusak rumah seseorang, menganggap dalam rumah itu ada harta, tapi begitu dia merusak, di dalamnya ternyata nggak ada harta. Niatannya untuk menjadi kaya dan menjadi satu tindakan yang dilakukan mengharapkan masa tuanya, berpoya-poya dan seterusnya, itu sudah dihukum dosa. Nah, ini dua keburukan yang ada pada diri manusia. Oleh karena itulah umat Islam selalu memprioritaskan hati, kalbu, agar selalu hati kita itu dijauhkan dari niatan-niatan yang buruk. Kenapa? Seperti yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, innaka anta allamul ghuyub. Ini Allah tahu. Kenapa? Karena sungguh Allah yang mengetahui segala yang gaib. Jadi apa yang termaktub dalam hati kita itu sudah dinilai oleh Allah. Itu sudah dinilai oleh Allah. Saya kira begitu sebagai tambahan dari saya, ya sekedar untuk mengingatkan diri saya sendiri. Silakan. Ya. Terima kasih Bang Zuma. Ya, mungkin dari guru saya, Ustadz Hanafi, silakan. Ya,
Jadi memang Ustadzana luar biasa Bang Zuma. Jadi Bang Nubuat, teman-teman semuanya yang di bawah dan juga di atas, kita di pondok dulu diingatkan dengan kalimat ini. Rasulullah SAW di mana hadis At-Tirmidzi, Ibnu Hibban mengatakan, ta'awadhu billah min jubil husni. Kami orang-orang yang alim, orang-orang yang memang mengerti, bisa baca Quran dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikatakan sama Rasulullah, ta'awadhu billah min jubil husni. Berlindunglah kalian kepada jubil husni. Lalu ditanya sama para sahabat, qala wa ma min jubil husni ya Rasulullah? Apa itu jubil husni ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wadim min jahannam. Itu lembah daripada neraka jahannam. Lalu Rasulullah menambahkan, ta'awadhu jahannam kulla yaumin 400 marrah. Bahkan neraka jahannam itu berlindung daripada jubil husni itu 400 kali sehari. Jadi neraka berlindung dengan neraka. Lalu ditanya sama sahabat, qala wa may yadkhuluhu ya Rasulullah? Siapa yang masuk ke jubil husni itu ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, u'ida lil qura al-mura bi a'malihim. Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Bang Zuma bahwa hati ini ketika dia itu terkoneksinya bukan karena Allah, ini bahaya. Maka benar kata Bang Zuma, kita dalam sholat kita lakukan itu semua. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita melakukan apa saja aktivitas dari mulai melek sampai tidur lagi, semuanya itu karena Allah. Maka persis di situ kata Rasulullah dikatakan yang masuk ke dalamnya siapa? U'ida lil qura, yaitu siapa mereka yang masuk ke dalam jubil husni yang memang sangat ditakutkan sama neraka jahanam? Orang-orang yang baca Quran. Nah, orang-orang yang baca Quran orang yang siapa? Orang yang ngerti, orang yang faham, tapi melakukannya hanya untuk riya, hanya untuk pamer, hanya untuk dilihat orang. Nah, kami para ulama-ulama, orang-orang yang mengerti ini berlindung karena hati manusia saat itulah terkadang memang untuk mengerti tentang dunia benci, dan pasti juga ada yang menyenangi kita, itu biasa. Tapi yang paling penting adalah di hati kita Bang Nubuat masing-masing. Ketika kita nanti dijelaskan sama Ustadz Najuma bahwa hati ketika ingatnya ada bisikan syaitan, kita berubah lagi ingat kepada Allah. Nah, terkadang di dalam hati kita ini bertarung. Apa tujuannya kita itu di sini? Kalau tujuannya karena mengharap, ya Allah saya hanya mengharap ridhamu, karena saya mencintai seluruh manusia. Jangankan manusia, ada kucing yang nyemplung di dalam comberannya kita bantu untuk naik ke atas gitu loh. Apalagi manusia. Nah, tugas kita hanya berdakwah, hanya menyampaikan. Masalah nanti mau mengambil segala sesuatu urusan dia. Itu kembalinya bahwa semua hati segala macam, dia selama hati itu terbersit untuk melakukan kejelekan, sebelum dia action dari kejelekan itu belum dicatat. Pada saat dia itu melakukannya baru saat itu dicatat. Tapi kalau niat baik, dia pada saat dia niat baik lalu udah dicatat sama Allah. Itu perbedaannya Bang Nubuat. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut yang lain. Silakan Ustaz Najum. Iya, Masya Allah. Jadi mungkin kita simpulkan ya terkait tentang niat. Kalau di Islam itu niat baik itu ada beberapa tingkatan. Berniat melakukan kebaikan lalu mempraktekkannya, itu mendapatkan satu kebaikan sempurna hingga 10 kebaikan, hingga 700 kali lipat kebaikan. Yang kedua, berniat melakukan kebaikan, tidak mengamalkannya karena tidak mampu, maka dapat pahala satu kebaikan yang sempurna. Ada yang sudah punya kebiasaan pada kebaikan, lalu ia meninggalkannya karena ada uzur, apakah itu sakit atau dia musafir atau apapun itu, atau dia lagi safar, ia tetap dicatat pahala yang sempurna. Jika ia berniat, bertekad, tetapi tidak mengamalkannya dan akhirnya diundur, bukan karena ajas tidak mampu dan bukan karena uzur, Allah catat baginya satu kebaikan sempurna untuk niatnya saja. Ini baru niat, ini niat baik. Lalu bagaimana dengan niat buruk? Yang pertama, berniat melakukan kejelekan dan mengamalkannya, maka dicatat satu dosa. Itu dicatat sebagai satu dosa, pelanggaran. Itu kejelekan. Berniat melakukan dan mengamalkan, dosa. Berniat melakukan keburukan, kejelekan, dan akhirnya meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka dicatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Yang ketiga, berniat melakukan dosa, keburukan, kejelekan, dan meninggalkannya karena tidak mampu,
maka dicatat baginya satu kejelekan. Dia tidak mampu melakukan, tapi dia sudah berniat. Tetap saja dia dicatat baginya satu keburukan. Yang terakhir, berniat melakukan keburukan dan meninggalkannya bukan karena takut kepada Allah, bukan karena ada uzur karena tidak mampu, maka tidak dicatat baginya apapun. Tidak dicatat kebaikan, tidak dicatat keburukan. Ini di Islam kaidahnya seperti itu. Maka seperti yang disampaikan Ustadz kita tadi, hati ini harus menjadi penopang di dalam membentuk karakter kita sebagai insan, khususnya untuk sebagai seorang muslim. Jadi kebaikan-kebaikan polanya seperti apa terkait dengan niat, kejelekan, keburukan juga polanya seperti apa tergantung dari niat. Nah, inilah yang ada di dalam ajaran agama Islam. Jadi manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, kemudian kedua orang tuanya lah yang membuatnya. Nah, ketika kemudian kita menjadi orang yang paham tentang agama, bertumbuh iman kita, itu wajib. Jadi pemahaman umat Islam itu belajar mulai dari ayunan, mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makan pahlawan. Taman makan pahlawan. Itu Islam itu. Jadi tidak ada istilah udah berhenti belajar, tidak. Makanya seperti yang diterangkan Ustadz kita tadi, bahwasanya kita tidak bisa menghukumi seseorang karena perbuatan buruknya hari ini. Sangat boleh jadi dia di hari esok mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dia jauh lebih beriman daripada kita. Ya, jadi niat hati yang ada dalam hati itu ya seperti yang saya terangkan tadi, itu masing-masing ada 4 tingkatan dan semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih, mungkin seperti itu dari saya. Dari teman-teman lain mungkin ada tambahan, silakan. Ya, terima kasih buat penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya, barangkali sangat komplit Bang Nubuatan ya, apa yang dijelaskan oleh gurunda-gurunda kita, Ustadz Hanafi maupun Bang Juma. Sekarang kalau boleh tahu, di ajaran Bang Nubuatan itu tentang konsep dosa itu seperti apa? Tadi sempat dinerasikan sebentar bahwa dosa itu adalah orang yang melanggar. Sementara di ajaran Bang Nubuatan itu kalau tidak salah ada konsep penebusan dosa serta adanya dosa waris. Barangkali kami sebagai umat muslim juga ingin mendengarkan apa itu yang disebut dengan dosa waris dan penebusan dosa gitu, Bang Nubuatan, silakan. Iya. Yang saya pahami ya, jadi dosa itu ada 3 tingkatan, ya. Jadi dosa perbuatan, dosa karakter, yaitu pikiran dan perasaan. Jadi Tuhan Yesus bilang, jika engkau memandang perempuan dan mengingininya dalam hatimu, engkau sudah berdosa. Itu. Contoh lain, jika kamu membenci saudaramu, ya, kamu sudah dosa di dalam hatimu, gitu loh. Jadi itu level yang kedua. Kemudian level yang ketiga itu dosa natur. Artinya inilah yang disebut dosa warisan. Ya, jadi hakikat kita ini, manusia ini berdosa. Yaitu diturunkan dari Adam. Bukan berarti dosa itu seperti barang yang diberikan gitu. Ya, diturunkan. Tapi kita mewarisi sifat-sifat orang tua kita. Misalnya orang tua kita suka judi gitu ya. Nah, itu mungkin kita anak-anaknya itu ada menuruni sifat-sifat orang tuanya gitu loh. Baik secara fisik ya, bisa mirip ibu, mirip bapak gitu, itu secara fisik. Tetapi secara sifat-sifat seorang, personality gitu ya, itu dia bisa diturunkan. Jadi kalau misalnya bapaknya, ibunya orangnya pemalu gitu ya, mungkin anaknya bisa jadi pemalu gitu. Ya, jadi dosa itu level yang ketiga itu sifatnya itu natur. Ya, itulah yang dibicarakan Paulus di Roma 7. Roma 7 ayat 15, Paulus berkata, apa yang manusia lama aku ingin perbuat, manusia baruku tidak lakukan. Ya, jadi ada konflik di dalam dirinya gitu loh. Jadi bisa saja saya sendirian di rumah,
tiba-tiba pikirannya itu bisa kok nggak benar gitu loh. Ya, nah itu natur kita. Tetapi selama seperti Bang Zuma bilang tadi, selama ada sesuatu yang keluar dari diri kita ini nggak benar, terus kita blok ya, kita tolak ya, nah itu nggak dosa gitu loh. Jadi ada 3 level ya, dosa perbuatan, dosa karakter yaitu pikiran dan perasaan, dan yang ketiga itu dosa alamiah, dosa warisan. Artinya kita menurunkan tabiat-tabiat ya dari orang tua kakek-kakek atau itu sampai dari ke Adam sendiri gitu loh. Sifat diri kita yang memberontak gitu loh. Sifat diri kita yang tidak menurut. Seperti anak-anak kita kan, ya, kadang-kadang dia nggak menurut, kadang-kadang dia memberontak ya, atau kadang-kadang dia bohong. Nah itu level begitu. Nah, solusinya apa? Ya, jadi ada 3 problem tadi. Yang saya pahami solusinya dosa perbuatan, ya kita harus menurut Tuhan, kita nggak boleh lakukan lagi. Ya, dosa dalam pikiran dan dosa dalam natur. Nah, dosa dalam natur ini di dalam Roma 8 ayat 1 itu dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka, ya, kalau mereka menuruti roh. Artinya suara kebenaran itu yang kita turuti ya, itu nggak ada penghukuman karena dosa natur yang kita nggak berkuasa, yang unavoidable deficiency, artinya sesuatu yang kita memang kita nggak berkuasa karena itu kita dapati gitu ya, itulah yang ditebus sama Tuhan ya. Jadi penebusan itu kalau kita sungguh-sungguh kita itu seperti Paulus katakan, ya kita tidak melakukannya gitu loh. Walaupun dalam ranah pikiran kita, ya. Jadi kalau kita mau berencana berbuat dosa begitu, terus tiba-tiba nggak mau karena Tuhan nggak berkenan gitu ya. Nah itu kita menang di situ, kita beroleh kemenangan, gitu loh. Nah jadi penebusan itu diperlukan kalau dalam konsep kekristenan ya. Penebusan artinya apa? Artinya melihat natur dosa kita, ya manusia itu nggak berdaya dan tidak mempunyai pengharapan. Ya di dalam Yesaya atau Jeremia dibilang perbuatan baik kita ini seperti kain kotor. Ya jadi disitulah ya kita ini tidak berdaya, ya dan itu hukumannya adalah maut. Oleh karena itu Yesus. Jadi mesti ada pengganti, ya penebus, ya untuk kita gitu loh. Begitu. Jadi Tuhan Yesus itu membebaskan kita dari hukuman dosa. Ya Roh Kudus setelah itu membebaskan kita dari kuasa dosa. Artinya hidup kita tidak berbuat dosa lagi. Dan nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita dibebaskan dari alam dosa. Jadi dibebaskan dari hukumannya, dibebaskan dari kuasanya, dan dibebaskan dari alam dosa. Itu pengertian saya. Oke. Ya. Silakan Bang Juma menanggapi karena Yesus yang menyelamatkan dosa gitu ya Pak ya. Iya yang menang. Iya. Oke. Ya baik. Iya, saya teringat ya satu pengajaran di Bible di data Matius 19 ketika Yesus nih yang ditanya, wahai guru, perbuatan baik apa yang saya bisa lakukan untuk saya bisa masuk ke surga, untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Ini Yesus nih yang ditanya. Jawaban Yesus itu tegas. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, kata Yesus, turuti segala perintah Allah. Itu kuncinya tuh. Turuti segala perintah Allah. Kata siapa? Kata Yesus. Kata orang itu yang bertanya kepada Yesus, perintah apa wahai guru? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta,
hormati ayah ibumu, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi item-item ini harus dilakukan terlebih dahulu kalau ingin memperoleh hidup yang kekal. Item-item ini, saya ulang, item ini harus dilakukan terlebih dahulu kalau ingin masuk ke dalam surga. Kata orang tadi, semua itu telah kuturuti, semua itu telah kulakukan, apalagi yang kurang? Nah, ingin sempurna. Sang pemuda ini ingin sempurna. Yang tadi rentetannya sudah kulakukan semua, apalagi yang kurang? Jadi anak muda ini ingin kesempurnaan. Jikalau engkau ingin sempurna, kata Yesus, pergi, jual semua hartamu, lalu bagi-bagikan kepada orang miskin. Infak, sedekah. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Jadi tadi runutannya sudah dilakukan untuk menyempurnakan, kemudian jual semua hartamu. Ad-dunya sijanul mu'minin wa jannatul kafir. Jual semua hartamu. Tadi sudah dilakukan item-itemnya. Setelah itu untuk sempurna, jual semua hartamu. Beramal dengan cara infak dan sedekah. Ketika orang itu kemudian mendengarkan perkataan itu, ia sedih. Sebab hartanya banyak. Makanya orang Islam itu tidak pernah sedih dengan harta. Karena dunia ini adalah penjara bagi orang Islam. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya lebih sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam surga, ya, dibandingkan onta yang masuk ke dalam lubang jarum. Artinya lebih mudah seekor onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Apa pelajaran yang bisa dipetik di sini? Ternyata masuk surga itu tidak mudah. Bukan hanya mengatakan dosa saya sudah ditebus, dosa saya sudah ditebus, bukan. Tetapi menjalankan semua item-item perintah Tuhan. Makanya mohon maaf, di dalam Ulangan 6 apa kata Tuhan kepada Bani Israel? Inilah perintah, yakni ketetapan, yakni peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohim untuk dilakukan. Semua Bani Israel, engkau, anak-anakmu, cucu-cucumu, wajib hukumnya takut kepada Elohim, lalu berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, agar supaya lanjut usiamu. Di data nomor 3 dikatakan, dengarlah wahai orang Israel, lakukan itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijadikan Tuhan kepadamu. Lalu dikatakan, diulang lagi di data nomor 4, dengarlah wahai Israel. Diulang, dengarlah wahai Israel. Ini penekanan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, wajib hukumnya engkau perhatikan. Harus engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya hukum-hukum itu apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau terbangun. Harus juga engkau mengikatkan kepada tangan, pada tanda pada tanganmu, dan harus itu menjadi lambang di dahimu. Ini penekanan. Kok tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang terhapuskan aturan itu dengan ada yang mati di atas tiang salib? Sementara Tuhan mengingatkan kepada Bani Israel satu kaidah yang sangat-sangat luar biasa. Pegang dengan setia, lakukan segala perintah, maka engkau akan memperoleh hidup. Ini Ulangan 6 seirama dengan apa yang Yesus tanamkan kepada muridnya di Matius 19 barusan. Ketaatan jasmani, ketaatan rohani, sunat hati dan sunat qulub. Jelas itu. Jadi kalau ingin selamat menurut kitabnya orang Yahudi dan menurut pengajaran Yesus, ya harus mentaati segala perintah-perintah Allah. Sama di Islam. Sama di Islam. Nah, yang mengherankan ini, mohon maaf, ajaran Kristen. Kok tiba-tiba aturan Tuhannya dibatalkan dengan menjadikan seorang manusia sebagai tameng, sebagai untuk membatalkan segala ketetapan itu. Sementara orang ini sebelum dia disalib mengatakan di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah.
lebih mudah. Nah, terakhir 30 detik. Ketika kemudian saudara mengukur bahwa kami Kristen tidak lagi ini karena sudah ditebus, sangat disayangkan. Itu bertentangan dengan perkataan dan pesan Yesus. Dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman, perkataan yang terlontar dari mulutku. Perkataan itulah, firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ini bahaya ini. Bahaya. Yesus datang untuk kedua kalinya akan menagih sesuai dengan firman yang telah ia sampaikan kepada Bani Israel ketika dia masih ada, belum terangkat. Dia sampaikan poin-poin, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, telah aku sampaikan. Sementara penyaliban, tebusan dosa itu adalah perkataan-perkataan yang muncul setelah Yesus terangkat. Dan itu tidak pernah Yesus ajarkan sebelum dia terangkat. Segala firman telah aku sampaikan, berarti sudah nggak ada lagi firman. Sementara penyaliban, penebusan dosa, dosa waris itu muncul belakangan. Ini yang bahaya. Karena kenapa Yesus mengatakan, siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada Bani Israel. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakim di akhir zaman. Saya kira itu bisa direnungkan, saudara. Demikian sementara, silakan. Ya, saya aminkan itu. Bagus sekali penjelasannya. Hanya ingin saya sedikit berikan tambahan ya, bahwa dalam konsep kekristenan itu ada dua hal, ya, yaitu pembenaran dan yang kedua itu penyucian. Ya, jadi istilahnya begini ya. Kalau saya berikan ilustrasi, saya mau menjadi anggota klub bilioner. Ya, syaratnya apa? Kita harus memiliki paling tidak 1 billion. Ya, nah, jadi untuk menjadi anggota itu, ya, itu syaratnya itu begitu. Padahal kita sekarang ini kita bukannya punya 1 billion, tapi kita punya utang 1 billion misalnya gitu. Nah, jadi kita memandang pemahaman saya itu bahwa dosa itu seperti penyakit, seperti kotoran, seperti hutang, ya. Dan inilah kita ini perlu pembenaran, ya. Karena apa? Hukum itu kita punya keyakinan bahwa hukum Tuhan itu, ya, hukum Allah itu punya requirement, persyaratan, ya, yaitu absolute sinlessness, ketiadaan dosa, dan infinite perfection, yaitu kesempurnaan yang terbatas, karena itu hukum Allah. Jadi hukum Allah itu luar biasa, ya. Dan tadi melihat kondisi kita, ya, keadaan hati kita ini gagal untuk memenuhi persyaratan itu. Jadi dalam pemahaman saya ada dua hal ini, ya. Satu, pembenaran. Artinya apa? Kita perlu orang yang bayar hutang kita dulu dan memberikan kita 1 billion. Maka kita bisa menjadi anggota kelompok itu. Dan setelah itu, ya, bagaimana? Nah, kita harus bisa menikmati menjadi keanggotaan. Misalnya klub bilioner tadi, kita bisa jalan-jalan, ya, kita bisa menikmati itu. Nah, itu adalah uang yang diberikan terus-menerus. Kita bisa belanja, vacation, ya, kita bisa beli mobil atau apa. Nah, itu yang ditambahkan. Jadi pengertiannya begini, darah Tuhan Yesus itu adalah untuk pembenaran. Dan Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk menuruti hukum-hukum tadi. Tadi Bang Zuma udah jelaskan bagus sekali. Dan saya percaya memang orang Kristen tidak dibebaskan dari hukum. Kita bisa berbuat apa saja. Ya, karena dalam ulangan 20 itu Tuhan bilang begini, akulah yang membebaskan engkau dari perbudakan Mesir. Nah, itu artinya apa? Di situ sebelum dia keluar dari Mesir, itu ada Paskah, ya, jadi untuk menyembelih domba dan darahnya itu dilaburkan di pintu. Nah, itulah yang melambangkan pembenaran. Ya, jadi kita perlu jadi kesalahan itu harus dibayar gitu loh, hutang itu. Ya, orang sakit itu mesti disembuhkan, ya, barang yang kotor itu mesti dibersihkan. Nah, baru dari situ, ya, bangsa Israel itu seperti Bang Zuma tadi bilang harus menuruti hukum-hukumnya. Itu memang betul. Tetapi
Sebabnya itu adalah pembenaran dulu. Dan berikutnya itu adalah penyucian. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan, yang saya pahami, itu bukan untuk keselamatan, tetapi untuk mempertahankan, ya. Karena keselamatan itu sudah diberi, maka kita harus pertahankan. Kita harus berbuat baik, dan itu kita sebut dengan buah-buah, ya, buah-buah roh atau penyucian. Jadi kita dibebaskan dari kuasa dosa, gitu loh. Itu aja, teman-teman. Ya. Iya. Yang lain. Jadi gini, Bung, saya menghargai itu pendapat saudara yang tentu didukung dari konsep doktrin dan dogma yang justru tidak berkesesuaian dengan kaidah pengajaran para nabi. Contoh, Ayub 3:4 nomor 11. Tuhan mengganjar manusia sesuai dengan perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai dengan kelakuannya. Kedua, Mazmur 6:2. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Ya, Amsal betul. 20. Iya, Amsal 24. Sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya? Dan membalas manusia menurut perbuatannya masing-masing. Katakanlah, berbahagialah orang yang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang yang fasik, malapetaka akan menimpahnya, sebab mereka akan dibalas, diperlakukan menurut perbuatannya masing-masing. Yesaya 3. Aku Tuhan menyelidiki hati manusia, yang menguji batin manusia, untuk memberi balasan kepada setiap manusia setimpal dengan perbuatannya, setimpal dengan hasil pekerjaannya masing-masing. Yeremia 17. Makanya Yesus tadi mengatakan di dalam Yohanes 12:48, Dia akan menghakimi berdasarkan dengan firman yang pernah Ia katakan. Sedangkan yang saudara ajarkan ini adalah harus ada penebus. Sedangkan bagaimana mungkin satu tindakan yang sudah mencederai firman Tuhan bisa dijadikan sebagai landasan pijakan untuk keselamatan? Tadi Yesus mengatakan apa? Turuti segala perintah Tuhan. Apa yang pertama? Jangan membunuh. Sekarang permasalahannya, apakah Yesus bisa dibunuh? Sementara Tuhan memerintahkan jangan membunuh. Yesus bisa dibunuh enggak? Demi untuk menyelamatkan orang Kristen ini. Oh, nggak bisa, karena perintahnya jangan membunuh. Gimana bisa dilanggar perintah itu sendiri, lalu dijadikan pelanggaran itu sebagai upah buah-buah keselamatan? Ini nggak benar, nggak benar ini. Coba, perintahnya jelas, jangan membunuh. Bahkan Tuhan menegaskan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus boleh dibunuh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Dia orang yang tidak bersalah. Dia Mesias katanya. Berarti dia nggak boleh dibunuh. Kalau dia nggak boleh dibunuh, lalu bagaimana dengan Kristen? Dia ibarat ikan yang ketinggalan air. Kenapa? Karena Yesus tidak boleh dibunuh. Ada perintahnya. Ada perintahnya. Bahkan kalau kita melihat dengan teliti, Imamat 18:21, Imamat 20 nomor 3, apa kata Tuhan? Aku sendiri, Tuhan, akan menentang mereka, sebab mereka telah melakukan persembahan dengan memberikan anaknya, anak manusia, dipersembahkan kepada dewa. Aku sendiri Tuhan yang akan menentang orang-orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa. Nah, sedangkan Tuhannya Bani Israel dikatakan di dalam Yeremia 1 nomor 7, katakanlah kepada orang-orang Israel, katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antara Bani Israel hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Elohim, katakan kepada mereka, harus mempersembahkan hewan ternak, lembu, sapi, kambing, domba. Ini perintah kepada orang Israel ketika ingin mempersembahkan dosa tebusan, menghapuskan dosa dengan tebusan hewan, maka mereka diperintahkan hewan ternak. Sama dengan yang diterangkan oleh Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 34.
sama. Imamat 1 nomor 2 sama. Harus mempersembahkan hewan kurban. Lalu dari mana polanya mempersembahkan kurban manusia? Dari mana pola ini? Kok ada gitu loh. Sementara Yesus di akhir pesannya, Matius 8 nomor 4, apa yang dikatakan? Pergilah kepada imam-imam, perlihatkan dirimu kepada mereka, lakukanlah lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Apa persembahan yang diperintahkan oleh Musa? Ya tadi, hewan ternak. Kok bisa jadi manusia? Nah ini terakhir dari saya, Bung. Kalau kita meneliti, tolong dicermati ini. Kalau kita meneliti instruksi yang dilakoni oleh imam-imam Yahudi, imam-imam kepala, dan mahkamah-mahkamah agama, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, kita bisa lihat di dalam Yohanes 45-53, ternyata pembunuhan terhadap Yesus itu adalah karena faktor ekonomi, karena faktor politik, bukan karena faktor dosa. Coba Anda teliti lagi, teliti dengan baik. Ternyata pembunuhan terhadap Yesus itu murni karena unsur politik dan unsur dosa, bukan sama sekali. Kan kemudian oleh Paulus kepada sampai ke Indonesia bahwa matinya Yesus adalah untuk dosa, padahal matinya Yesus karena unsur politik dan pulus. Kalimat terakhir dari saya, 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh bumi, ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus, itulah kemudian penyesat. Nah sekarang kalau orang Kristen nih, sama seperti saudara saya nubuatan, punya anak kecil, diajak ke gereja, apa yang Anda ajarkan? Wahai anakku, mari kita pergi ke gereja menyembah Tuhan kita Yesus. Antikristus, Bang. Anda mengajarkan kepada anak abang itu Yesus itu Tuhan. Sementara Yesus di dalam kaidah pengajaran dari Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia tidak mengakui Yesus itu sebagai manusia. Itulah antikristusnya. Nah, sementara Anda diajarkan dari kecil, dan saudara juga mengajarkan kepada anak Anda yang kecil, mari kita menyembah Tuhan kita Yesus. Wah, parah ini, kena. Ini kitab saudara yang mengatakan antikristus itu adalah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus itu adalah datang sebagai manusia. Itulah antikristus itu. Umat Islam mengakui dimanapun, kapanpun, Yesus tetap manusia dan akan tetap manusia dan tidak akan pernah berubah menjadi apapun. Dia tetap manusia. Sama di Ibrani 3 nomor 18, Yesus dulu, sekarang maupun selama-lamanya tetaplah Yesus, tidak pernah berubah. Nah ini Bung yang perlu dipikirkan matang-matang, betulkah bahwa Yesus itu Tuhan dengan mengandalkan bahwa dia adalah penebus dosa. Demikian, silakan diambil alih. Silakan Pak Pendeta ditanggapi. Saya bukan pendeta. Oh iya udah. Apapun. Iya ya. Jadi saya terus terang, saya ikuti 10 perintah Allah itu sampai kepada hari Sabat juga saya ikuti. Bahkan saya juga nggak makan daging haram, binatang haram ya. Jadi saya ikuti itu ya. Jadi memang Kristen itu ada berbagai denominasi ya. Dan saya termasuk yang banyak kemiripannya dengan Islam gitu loh. Kita sama-sama tidak makan babi ya. dan sampai hari Sabat juga kita ikuti gitu. Tapi terima kasih buat masukannya ya. Kalau kita berbicara komunikasi seperti ini, kita bisa saling mengerti masing-masing pandangan kita, keyakinan kita, dan kita kan punya kebebasan untuk belajar dan berpikir dan memutuskan yang terbaik. Itu aja teman-teman muslim ya. Ya, thank you. Ya, baik. Mungkin terakhir dari saya, sahabat-sahabat, sebelum saya pamit, di sini juga udah mau zuhur. Kalau saudara saya ini Advent, sekte ini didirikan kurang lebih 200 tahun silam, dan itu dihasilkan dari pengajaran Roma Yunani, kemudian masuk, didirikan lagi kemudian satu pengajaran, itu tahun 1800-an sekian Advent itu berdiri. Tapi ada satu hal yang menarik,
Kalau saudara-saudara Advent ini kemudian melakukan suatu pengajaran yang sama seperti kami umat Islam. Umat Islam mengakui Taurat, umat Islam mengakui Mazmur, Zabur, mengakui Injil. Tapi umat Islam tidak mengakui bahwa itu adalah pengajaran yang diwahyukan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kami umat Islam. Itu hanya untuk Bani Israel. Terkait sabat, bisa kita lihat di dalam Keluaran 31, nomor 16, nomor 17. Itu adalah perjanjian kekal Allah kepada Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Nabi Musa datang mengajarkan, Ulangan 33 nomor 1, nomor 4. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Daud datang, Mazmur 147, dia mengatakan hukum-hukum milik kepunyaan Yakub hanya untuk Bani Yakub, ketetapan-ketetapannya hanya berlaku untuk Bani Israel dan tidak berlaku kepada bangsa lain. Kita coba baca di situ. Kemudian Yesus datang, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Makanya kami umat Islam beriman itu semua hanya untuk Bani Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ketika hukum-hukum Tuhan hanya untuk mengikat satu kaum, apa solusinya? Allah Subhanahu wa taala kemudian seperti data yang saya sajikan tadi, bahwa bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi. Bahkan kalau kita membaca dalam surah Al-Maidah ayat 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya, Bani Israel yang tadinya diberi keselamatan dengan hukum-hukum yang datang kepada mereka, begitu Al-Quran datang, begitu baginda Rasulullah Muhammad SAW datang, mereka diseru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian rasul kami, utusan kami, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka perintahnya kemudian ikutlah kepada baginda rasul kami itu. Ikut. Kalau Bani Israel yang kitab diberikan, minta oleh Allah untuk mengikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu bagaimana kita ini? Kita ini bukan Bani Israel, kok malah kucuk-kucuk mengaku pengikut Bani Israel, lalu kemudian pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus itu Tuhan, sementara ada kaidah yang Tuhan datangkan kepada kita, litubayyina linnasi wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, aku utus engkau wahai Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Siapa itu? Yahudi, Nasrani, ateis, Hindu, Buddha, Kristen, semua wajib hukumnya ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita tidak perlu lagi masuk ke ranah Yahudi, Israel, gak perlu, karena kaidah hukumnya hanya mereka yang tahu, hanya untuk mereka, bukan kepada seluruh umat manusia. Ketika ada perintah kepada Bani Israel, jangan engkau makan babi, Imamat 11 nomor 7, di luar Bani Israel yang tidak mendapatkan perintah itu makan babi, nggak apa-apa, karena hukum itu hanya untuk Bani Israel. Kita tidak dianggap umat. Ulangan 32 nomor 21, kita ini dianggap bukan umat. Di luar Bani Israel kita bukan dianggap umat, hanya Bani Israel saja. Makanya Yesus, mohon maaf, Yesus ketika datang kemudian di data nomor Matius 15 22, 23, 24, 25 dan seterusnya, ada seorang perempuan non Yahudi yang datang kepadanya merengek-rengek, Tuhan Yesus tolong sembuhkan anakku. Kata Yesus kepada muridnya, usir orang itu, dia dari tadi ngikutin kita teriak-teriak. Ini kata Yesus. Kata Yesus kemudian, tidak patut roti yang diperuntukkan untuk anak-anak Bani Israel diberikan kepada non-Israel, yaitu guguk. Subhanallah, Yesus menyebut kaum goyim di luar Yahudi sebagai guguk. Tapi perempuan itu ketika mendengarkan Yesus mengatakan, tidak patut roti yang diperuntukkan untuk Bani Israel diberikan kepada anjing. Kata Yesus nih, apa kata perempuan itu? Benar Tuhan Yesus, tetapi bukankah remah-remah, bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Itu kata perempuan itu. Mendengarkan itu, Yesus malah senang. Kenapa? Iman wanita itu benar dengan mengatakan dirinya sebagai guguk dan mengatakan dirinya pemakan sampah yang jatuh dari meja majikan.
Berarti di luar kita, jangankan kita, wanita yang hidup sezaman Yesus, yang bukan Bani Israel, yang percaya kepada Yesus, percaya Yesus adalah Mesias, masih saja dianggap sebagai anjing. Apatah lagi di luar Bani Israel dan hidup 2000 tahun setelahnya. Maka kita butuh penolong lain, penghibur lain. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajat kita naik seketika. Kenapa? Karena mereka yang tadinya menganggap goyim itu sebagai guguk pun diperintahkan untuk tunduk berserah diri kepada aturan Tuhan yang datang kepada Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita ingin datang, sudah dianggap orang sekelilingnya sebagai anjing. Kita datang kucuk. Kami ini adalah pengikut Bani Israel. Kami juga sahabat. Waduh. Sahabat, Keluaran 23 nomor 16-17, hanya perjanjian kekal yang mengikat Bani Israel saja. Kita bukan Bani Israel. Tapi kalau Islam, litubayyina linnasi, semua ajaran Islam itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Kembali kepada kaidah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memeluk ajaran agama Islam. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kufur silakan kufur. Ya, ini saya sampaikan sebagai penutup karena di sini sudah azan zuhur. Saya mohon undur diri para sahabat-sahabat sekalian. Silakan dilanjutkan. Gimana Pak Pendeta? Gimana? Abang Advent ya kayaknya ya? Ya, jadi gini, mengenai hari Sabat, hari Sabat itu sudah ada sejak penciptaan. Ya, jadi kalau kita baca di Alkitab, ya penciptaan 6 hari dan pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Jadi kita percaya bahwa hari Sabat itu bukan untuk orang Israel saja, tetapi sudah ada dalam penciptaan. Kemudian mengenai binatang haram itu sudah ada di Kejadian 7 waktu Nuh di Bahtera itu Tuhan bilang tolong kumpulkan hewan-hewan itu. Yang haram itu 1 pasang, yang tidak haram itu 7 pasang. Jadi Nabi Nuh itu kira-kira mungkin 1000 tahun sebelum zamannya Musa. Ya, Musa kan kira-kira 1500 sebelum Masehi. Ya, dan dia ini terus ya mungkin 1000 tahun sebelumnya itu Nuh sudah mengenal hewan yang haram, yang tidak haram. Jadi itulah. Jadi kita tidak bisa melihat hanya perintah untuk orang Yahudi, ya itu memang betul apa yang dibilang Bang Zuma tadi. Tapi saya kembali lagi sampai ke zaman Nuh, itu haram dan tidak haram itu sudah ada. Itu aja ya. Oh iya, oke. Silakan Bang Arif, tadi mau ngomong apa? Ustaz Arif? Oh gitu. Jadi kalau di Kristen itu ada haram. Ya. Sinyal saya bagus, Bang Wan. Bagus ya. Sinyal saya bagus ya. Bagus. Saya enggak? Iya, kedengaran sudah. Bang Nubuatan, tadi sempat dinarasikan oleh Bang Nubuatan bahwa ketika Tuhan di ajaran Kristen itu membuat proses langit dan bumi beserta isinya, kemudian di hari keberapa, hari ke-7 itu Tuhan mengalami istirahat ya. Iya, berhenti. Istirahat. Iya, artinya istirahat kan? Berhenti dari penciptaannya ya. Iya. Gimana ini? Saya minta pencerahannya kepada Ustadzina Hanafi. Beliau juga memahami tentang ayat-ayat dan ajaran Islam. Di ajaran Islam adakah Tuhan beristirahat atau Tuhan ngantuk atau kemudian Tuhan menyesal telah membuat manusia? Ustaz Hanafi. Silakan Ustaz Hanafi. Kita nggak bisa menyalahi konsepnya yang sudah berbeda kan gitu. Konsepnya bahwa dalam hal mengenai tadi bahwa Tuhan itu istirahat kan juga jadi nanti akan jadi hal yang kelihatannya untuk teman-teman yang lain nanti malah jadi satu hal yang kayaknya nggak bagus, jatuhnya nanti saling hina menghina jatuhnya gitu loh, saling ya, tapi nggak apa-apa, itu kan versi daripada mungkin saya jelaskan aja konsepnya ya supaya bisa dimengerti. Saya share aja ya. Jadi konsep istirahat buat kami ya, kita percaya bahwa bukan karena Tuhan itu lelah,
Tetapi karena waktu di dalam penciptaan dia berhenti dari pekerjaan penciptaan, dan Tuhan itu merasakan sukacita. Jadi beristirahat ini bukan dalam arti fisik dan kelelahan, tetapi dia puas dan dia bersukacita karena semua yang diciptakannya itu baik. Nah, begitu juga kita sekarang, ya, kita strict, ya, kita itu menuruti hari itu, ya, hari itu sama seperti Muslim, ya, itu dimulai dari senja, waktu matahari terbenam sampai matahari terbenam, dan kita satu hari penuh 24 jam itu kita memperlakukan itu sebagai sabat, ya. Jadi kita nggak hanya ke gereja 2 jam, kemudian kita pulang, kita berdagang, kita main atau apa, enggak. Jadi satu hari itu full, ya, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Ya, kita dalam pengertian kita bukan karena Tuhan itu capek, tetapi dia itu berhenti karena dia itu puas, dia itu bersukacita, dan dia itu senang dengan apa yang dibuatnya. Begitu pula kita sekarang orang Kristen, saya pada hari Sabat itu kita apa? Kita diberikan makanan rohani, ya, kita bersekutu bersama, beribadah di gereja. Itu satu hari penuh, ya, begitu teman-teman. Jadi jangan dipikirkan itu seperti fisik yang capek, enggak. Kita enggak berpikir ke situ, ya. Apa yang dijelaskan oleh Pak Pendeta Nubuatan dari tadi tentang proses penciptaan, ya. Jadi ketika di hari ke-7 itu Tuhan kemudian istirahat, artinya sudah tidak ada yang diciptakan lagi. Kemudian yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Nubuatan ini, saya bertanya dulu ya Pak Nubuatan, ya boleh kan? Apakah setelah itu Tuhan tidak pernah menciptakan apa-apa lagi setelah di hari ke-7 itu? Artinya ketika manusia dilahirkan, ketika ada tumbuh-tumbuhan yang hidup baru, kemudian ada beberapa hewan yang kemudian beranak pinak, itu semuanya bukan melalui proses penciptaan dari Tuhan, bukan kuasa Tuhan itu, Pak Nubuatan, silakan. Iya, ya. Jadi kalau yang saya pahami bahwa proses penciptaan itu sudah selesai, ya, Tuhan sudah selesai. Tetapi seperti manusia bisa beranak dan itu, ya, menghasilkan keturunan, itu buat kita tidak dipahami sebagai suatu penciptaan, tetapi ya meneruskan keturunan itu procreation. Jadi kita diberikan Tuhan kemampuan untuk procreation, ya. Jadi penciptaan bumi dan segala isinya itu sudah sempurna itu selama 7 hari itu, ya. Kita nggak menganggap hal-hal yang baru yang sekarang ini itu sebagai ciptaan baru gitu loh. Tapi itu adalah produk dari perkembangan, ya, budaya dan teknologi, ya, pemikiran, ya. Jadi itu bukan suatu ciptaan. Itu Pak.